Yesus, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami tahu setiap kami yang duduk di tempat ini itu adalah orang-orang pilihan Tuhan. Mari Tuhan, izinkan kami untuk mendengar apa yang jadi isi hati Tuhan. Kami mau terima janji Tuhan lewat ibadah kami pagi hari ini. Biar waktu kami pulang dari tempat ini ya Tuhan, kami tidak lagi menjadi sama, tapi kami beroleh kekuatan yang baru untuk menghadapi kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan waktu-waktu berikutnya ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan sendiri yang mengajar kami, Roh Kudus yang berbicara kepada setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu, kita ketemu lagi ya hari ini. Kemarin malam saya tuh habis sharing ya di GAC, di ibadah youth. Saya kasih judul sharing saya itu Best Friend Forever. Isinya itu ngomongin tentang keadaan dunia yang sedang tidak baik-baik aja. Dan betapa pentingnya sebagai anak muda itu kita harus berkomunitas supaya bertemu dengan teman-teman seiman yang bisa menguatkan kita. Nah, waktu saya menyiapkan materi sharing buat youth, buat GAC, saya itu menemukan hasil riset yang cukup mengejutkan ya Bapak Ibu. Bahwa ternyata mayoritas anak muda di Indonesia itu adalah orang stres Bapak Ibu. Ya, stres di sini tuh bukan orang gila yang riwa-riwi di pinggir jalan ya, bukan. Tapi stres di sini tuh maksudnya keadaan mental dan jiwa yang tertekan karena nggak sanggup menghadapi begitu banyaknya masalah gitu. Kalau Bapak Ibu ngikutin beritanya, beberapa minggu yang lalu kalau nggak salah ya, saya dikasih tahu sama teman saya yang rumahnya di Semarang. Di Semarang itu dalam 1 minggu ada 2, kalau nggak salah 2 anak muda yang usianya itu masih 20-an yang memutuskan untuk bunuh diri Bapak Ibu. Karena nggak ngerti masalahnya apa, tahu-tahu dia meninggalkan surat wasiat ya, masih kuliah, belum selesai kuliahnya. Dalam 1 minggu ada 2 anak muda Bapak Ibu. Bisa bayangkan betapa ternyata beratnya hari-hari yang dijalani oleh mereka gitu. Mereka merasakan beban yang begitu besar yang sampai membuat keadaan jiwa mereka, mental mereka itu nggak sanggup gitu untuk mengatasi itu. Makanya banyak kasus depresi, stres, ya kan, bunuh diri. Nah, pertanyaan saya, siapa di antara Bapak Ibu yang hari ini datang ke tempat ini dalam keadaan yang stres? Boleh kasih kode pura-pura batuk? Ternyata banyak ya Bapak Ibu ya, yang hari ini datang dalam keadaan stres ternyata ya. Dalam keadaan jiwanya tertekan gitu, mungkin lemah, letih, lesu gitu ya. Dan saya pikir itu hal yang lumrah ya. Saya bisa memaklumi kalau Bapak Ibu hari ini datang dalam keadaan yang stres. Karena beberapa bulan terakhir waktu saya ikut Dekom, di Dekom saya itu topik pembicaraannya cuma satu ya Bapak Ibu, ekonomi sulit pol. Ya, setiap sharing ya, udah kita ngomongin firman. Di ending kalau ditanya, ayo ada yang mau curhat apa nih? Pasti Bapak Ibu, toko sepi, pasar sepi, harga bahan pokok naik, ya pelanggan gak datang-datang, sehari gak dapat customer. Ya selalu Bapak Ibu, selama beberapa bulan terakhir, lagi-lagi yang diceritain ekonomi. Saya aja yang tadinya nggak punya masalah ekonomi, tiba-tiba jadi punya Bapak Ibu. Karena apa? Dibicarakan terus di Dekom, di-sharingkan, terus akhirnya saya jadi melihat diri saya, iya ya, itu temenku aja ada masalah ekonomi, kayaknya aku juga ada deh. Padahal sebenarnya nggak ada, cuma diada-adain, karena sering dibicarakan. Nah, mungkin juga ada banyak orang yang mengalami masalah lain ya, bukan cuma ekonomi, tapi kemarau yang panjang itu juga masalah. Buat para petani misalnya. Atau mungkin ada juga beberapa di antara Bapak Ibu yang mengalami badai yang lain. Kalau saya pribadi, saya mau bilang ya, saya bisa sharing ini tuh bukan karena saya nggak punya masalah. Bukan, hamba Tuhan mah, full timer mah pasti hidupnya happy-happy gitu, nggak pernah terkena badai. Enggak ya Bapak Ibu. Saya juga berdiri di sini tuh dalam perjuangan mengatasi badai. Karena lagi-lagi yang Bapak Ibu tahu, saya kehilangan mama saya dan itu adalah badai terbesar yang saya nggak pernah mau alami lagi. Dan sampai hari ini saya masih berjuang untuk mengatasi itu gitu. Bukan saya nggak rela mama saya pergi karena saya tahu mama saya udah ada di tempat yang terbaik bersama dengan Tuhan. Tapi yang saya hadapi itu rasa ketakutan yang begitu besar tentang masa depan saya. Rasa ketakutan yang begitu besar tentang masa depan adik saya. Yang harusnya saya nggak pernah mikirin masa depannya Davin.
Tapi setelah mama saya pergi, mau nggak mau, saya harus handle, saya harus mikirin dia kuliahnya nanti gimana, dia mau kerjanya bagaimana, dia nanti ke depan mau jadi apa. Saya tiba-tiba harus memikirkan semua itu dan bagi saya itu adalah badai terbesar yang saya sebenarnya nggak mau untuk hadapi itu gitu Bapak Ibu. Tapi dari perjalanan saya gitu ya, selama beberapa bulan terakhir ini, saya merenung gitu Bapak Ibu. Kenapa ya Tuhan? Saya harus menghadapi hal seperti ini di usia yang menurut saya sangat muda ya. Saya masih 24 tahun Bapak Ibu. Saya harus masih sangat muda ya. Muda belia dan unyu-unyu ya. Saya pikir kenapa ya Tuhan? Kenapa enggak Tuhan itu kasih badai ini untuk orang lain aja gitu? Kenapa harus saya? Orang saya itu masih pengen senang-senang, masih pengen aleman gitu ya sama orang tua. Saya terus merenung sampai akhirnya saya tiba di satu kenyataan gini. Mau saya galau berhari-hari kayak apapun, meratapi badai yang saya terima, kenyataannya mama saya memang udah nggak ada gitu. Bapak Ibu harus tahu bahwa kita nggak bisa lari dari kenyataan. Kenyataannya ekonomi memang lagi sulit Bapak Ibu. Bapak Ibu mau ngirit kayak apapun ya, makan sehari cuma sekali, ya dihemat sehemat-hematnya. Kenyataannya ekonomi memang lagi sulit. Ya mau Bapak Ibu ngirit kayak apa, toko juga tetap sepi. Ya kan, bahan pokok juga akan terus naik. Jadi nggak akan berpengaruh. Akhirnya saya tiba di satu kesimpulan tuh gini Bapak Ibu. Jadi orang Kristen itu jangan berdoa supaya badai cepat berlalu. Jangan tengking badainya. Tapi berdoa supaya kita diberi kekuatan untuk menghadapi badai. Karena mau nggak mau semua orang di seluruh dunia itu sedang menghadapi badai. Bapak Ibu, ada yang mau saya doakan habis ini supaya badainya pergi? Boleh angkat tangan? Ada yang mau didoakan? Yakin Om? Ada yang mau didoakan supaya habis ini masalahnya pergi? Yakin? Kalau saya nggak mau Bapak Ibu. Karena apa? Karena hanya orang mati yang nggak punya masalah. Jadi kalau Bapak Ibu mau didoakan nggak punya masalah, berarti Bapak Ibu meninggal dulu. Karena semua orang hidup itu pasti punya masalah. Bahkan anak kecil itu juga punya masalah. Jadi berharaplah ya Bapak Ibu jangan minta didoakan hamba Tuhan supaya masalahnya pergi. Karena itu artinya kalau masalah kita pergi berarti kita sudah waktunya untuk meninggal. Kita nggak mau, kita pasti pengen hidup ya. Jadi nikmati aja masalahnya. Nah makanya hari ini saya kasih judul khotbah saya itu menaklukkan badai. Kita nggak perlu lari dari badai Bapak Ibu. Yang harus kita lakukan adalah kuatkan kaki kita untuk menghadapi badai yang sedang melanda kita. Nah, sebelum kita belajar dua hal cara menaklukkan badai, kita harus tahu dulu nih, apa sih yang seringkali membuat saya itu ditaklukkan oleh badai? Apa yang seringkali membuat saya itu kalah oleh badai? Yang pertama Bapak Ibu, yang seringkali membuat manusia itu kalah di tengah badai adalah ini, fokus yang salah, pandangan yang salah. Ini udah pernah dibahas sama Om Cornelius Wing beberapa minggu yang lalu ya. Tapi izinkan saya ambil kisah yang berbeda. Di 1 Samuel 17, ini adalah kisahnya antara Saul, Daud, dan Goliat. Di ayat yang keempat sampai yang ketujuh, ini adalah respon Saul, ini adalah sudut pandang Saul waktu dia melihat badai yang menghadang dia. Di ayat yang keempat digambarkan ya, lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal, ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, bahunya memanggul lembing tembaga, gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Waktu Saul melihat badai, waktu Saul melihat Goliat, yang Saul lihat itu bukan besarnya Tuhan yang menyertai dia. Yang Saul lihat itu besarnya badai yang sedang menghadang dia. Bagaimana saya bisa katakan bahwa Saul salah fokus? Karena di ayat yang keempat sampai yang ketujuh ini, Saul bisa menggambarkan detailan masalah yang sedang dia hadapi. Bayangkan Bapak Ibu, Saul bisa tahu tingginya 6 hasta sejengkal. Saul bisa tahu berat ini, mata tombaknya itu 600 shikal. Ya,
Kalau nggak salah fokus itu apa namanya ya? Orang bisa ngerti beratnya tembaganya, orang bisa ukur tinggi musuhnya. Itu artinya pandangan Saul semuanya tertuju kepada besarnya masalah yang dia hadapi. Bapak Ibu harus tahu bahwa Saul itu bukan orang yang tidak beriman. Karena nyatanya dia adalah raja yang diurapi. Bahkan kalau kita baca dalam Alkitab, Saul itu selalu menang perang Bapak Ibu. Tentara-tentaranya Saul itu selalu digambarkan sebagai tentara yang gagah perkasa, tentara yang besar. Bahkan Saul aja digambarkan sebagai raja yang besar, yang gagah, yang perkasa. Tapi waktu dia melihat badai, ia mendadak lupa akan penyertaan Tuhan yang selama ini ia sudah alami. Ia mendadak lupa tentang kemenangan-kemenangan yang sudah pernah ia alami bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena Saul gagal melihat Tuhan. Nah, kita bandingkan dengan responnya Daud, Bapak Ibu. Di saat Saul goyah menghadapi Goliat, Daud itu justru punya sudut pandang yang berbeda. Di ayat yang ke-26, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Jadi waktu Saul nggak bisa melihat Tuhan, Daud itu tuh justru sadar bahwa sebesar apapun badai yang dia hadapi, ia ada bersama-sama dengan barisan tentara Allah yang hidup. Sehingga kita tahu pada akhirnya Daud sanggup menaklukkan badai yang waktu itu ditakuti oleh bangsa Israel. Nah, yang kedua Bapak Ibu, apa yang seringkali membuat kita kalah di tengah badai? Yang kedua tuh ini, tawar hati, keburu kecewa, keburu mundur. Ya begitu menghadapi masalah, itu keburu nyerah. Masih di kisah yang sama ya, 1 Samuel 17 ayat yang ke-32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena Goliat. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Perhatikan respon orang yang tawar hati. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Ya, waktu Daud udah yakin banget untuk hadapi Goliat, tapi karena Saul udah keburu tawar hati, apa respon Saul? Dia langsung bilang, tidak mungkin. Waktu kita menghadapi badai dan kita udah keburu tawar hati, segala nasihat-nasihat, arahan-arahan yang diberikan kepada kita, ujungnya cuma satu, kita cuma akan berkata, enggak mungkin. Karena apa? Karena hati kita udah tawar duluan, udah menelan pahitnya badai yang kita hadapi. Makanya kalau Bapak Ibu, nih Amsal 24 ayat yang ke-10 juga katakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi seberat apapun badai yang Bapak Ibu hadapi hari ini, pastikan hati kita tidak menjadi tawar. Karena orang yang tawar hati, Alkitab udah katakan kecil kekuatannya. Udah badainya besar, gak punya kekuatan, ya pantas aja kalau kita gampang takluk di tengah badai. Yang ketiga, apa yang seringkali membuat kita kalah di tengah badai? Nah ini, saya kasih gambar ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah online shopping ya, terus di gambar tuh kayak gini gitu, bagus kan, kayak ada ronce-ronce. Taunya yang datang kayak gurita ya Bapak Ibu ya, jebrak-jebrak gak jelas gitu. Atau ini, ada gak yang pernah beli masker ya kan, kelihatannya masker buat muka glowing, gak taunya yang datang ukurannya cuma sejidat doang. Ya. Pernah ya Bapak Ibu beli online shop yang kelihatannya bahannya bagus, kelihatannya di badan itu keren, tapi ternyata waktu datang, ya kok gak sesuai sih sama ekspektasi, kok gak sesuai sih sama apa yang digambar. Nah sama Bapak Ibu kayak manusia, kenapa manusia itu seringkali kalah oleh masalah, kalah oleh badai, karena kita seringkali melihat realita itu enggak sesuai sama imajinasi kita. Kita seringkali melihat realita itu enggak sesuai sama apa yang kita harapkan. Ada sebuah kisah dalam Alkitab yang saya suka banget kisah ini ya, karena ini menjadi teguran yang keras buat saya. Di Matius 13 ayat yang ke-54 sampai 57. Saya akan bacakan Bapak Ibu, ikuti kisahnya ya. Setibanya di tempat asalnya, di kota Nazaret,
Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Jadi ceritanya setelah pelayanan, Yesus itu pulang ke kota Nazaret. Lalu di kota Nazaret, Yesus itu mengajar di sana. Kemudian orang-orang Nazaret yang melihat Yesus, mereka itu takjub. Berapa banyak di antara kita yang begitu mendengar tentang Yesus, begitu mendengar ada KKR kesembuhan, kita takjub. Kita merasa, wah keren ya Tuhan Yesus, wah hebat ya. Sampai akhirnya mereka bertanya-tanya, nih orang keren banget, dari mana asal kekuatannya? Dari mana sih hikmatnya Tuhan Yesus itu? Nah, di ayat yang ke-55, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Jadi begitu mereka takjub, lalu mereka mulai mempertanyakan, Tuhan Yesus itu dapat kekuatan dari mana ya? Dapat hikmatnya dari mana ya? Terus mereka mulai melihat realitanya. Mereka mulai melihat, ya kok Mesias anak tukang kayu? Ya itu mah anaknya Yusuf sama Maria. Saudara-saudaranya kan tetangga kita, sering main sepeda bareng ya. Si Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Saudara-saudara perempuannya juga ada bersama-sama dengan kita. Lalu apa yang mereka katakan? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Kalau kita memperhatikan ayat ini, orang yang sama, yang tadinya takjub mengagumi kuasa Yesus, tiba-tiba berubah menjadi kecewa dan akhirnya menolak Yesus. Karena apa? Karena realita yang mereka lihat tidak sesuai dengan harapan mereka. Realita yang mereka lihat itu tidak sesuai dengan bayangan mereka. Mungkin orang-orang Nazaret itu mengimajinasikan sosok juru selamat itu paling tidak kaya. Gimana mungkin Yesus mau tolong aku kalau dia aja nggak kaya, anaknya tukang kayu. Ya, mungkin mereka membayangkan Mesias itu harus orang terpandang. Paling enggak imam besar lah di bait Allah. Paling enggak terhormat. Paling enggak punya banyak uang. Paling enggak keturunannya itu keturunan orang terkenal. Tapi begitu mereka melihat juru selamat yang ada di depan mereka itu hanya anak tukang kayu. Hanya berasal dari keluarga yang sederhana. Mereka kecewa. Mereka menjadi membatasi kuasa Tuhan dari sudut pandangnya mereka. Sehingga apa? Tidak banyak mujizat terjadi di kota itu. Tahun ini adalah tahun kedua saya jadi full timer di gereja Bapak Ibu. Sudah cukup lama ya, 2 tahun itu bagi saya waktu yang sangat lama ya. Waktu saya awal-awal memberi diri untuk melayani di tempat ini, saya juga punya ekspektasi Bapak Ibu, jujur aja. Saya berpikir aku maulah jadi full timer supaya nanti aku bisa khotbah di depan ribuan orang. Aku pengen sharing di depan banyak anak muda, mengajar anak-anak muda, ya terlibat dalam pergerakan-pergerakan yang besar, ketemu banyak orang, terkenal ya. Tujuan anak muda kan satu ya, terkenal gitu ya. Nah, selama 2 tahun saya bekerja di sini, saya melayani di sini, tidak terjadi apa-apa Bapak Ibu. Ya semua berjalan biasa-biasa aja, normal-normal aja. Tidak ada sesuatu yang amazing, yang wah yang sepertinya menggebrak hidup saya itu terjadi gitu. Ada beberapa tawaran-tawaran waktu beberapa bulan yang lalu saya ditawarin kerja di bank di Brebes. Mereka bujuk-bujuk saya ya, ayo kerja ikut aku, gajinya 4 juta, 5 juta gitu. Tapi saya sampai di satu titik, kayaknya enggak. Karena saya tahu janji Tuhan dalam hidup saya itu enggak pernah gagal ya. Waktu saya pegang janji Tuhan, saya tahu Tuhan tempatkan saya di tempat ini, itu bukan karena Tuhan ngawur. Bukan karena Tuhan asal-asalan. Tapi saya punya janji Tuhan yang saya tahu dia pasti genapi. Makanya meskipun realita yang saya hadapi itu enggak sesuai sama bayangan saya, ya enggak apa-apa. Karena saya tahu pada akhirnya Tuhan akan bawa saya kepada janji yang dia udah sediakan. Nah mungkin Bapak Ibu juga pernah atau ada di posisi saya ya, meragukan realita yang dihadapi. Katanya Tuhan janjiin saya jadi kepala dan bukan ekor. Kok di tempat kerja saya jadi karyawan terus sih? Katanya Tuhan janjiin pemulihan buat keluarga saya. Kok keluarga saya masih berantakan? Katanya Tuhan janjiin kelimpahan, kok ekonomi saya masih sulit? Nah, pemikiran-pemikiran yang kayak gitu harus disingkirkan Bapak Ibu. Karena ingat kisah tadi, karena ketidakpercayaan orang Nazaret tidak banyak mujizat terjadi.
Berarti kalau tidak banyak mujizat terjadi dalam hidup Bapak Ibu, jangan-jangan masih ada keraguan dan ketidakpercayaan kepada Tuhan. Makanya ketiga hal tadi ya Bapak Ibu, salah fokus, tawar hati, melihat realita tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tiga hal ini tuh tiga hal yang membuat kita itu kalah oleh badai. Makanya ketiga hal tadi pastikan jangan ada dalam hidup Bapak Ibu. Nah, kita mau masuk ke pelajaran kita hari ini ya Bapak Ibu. Ada dua hal Bapak Ibu, cara yang menurut saya itu paling ampuh untuk menaklukkan badai. Cara yang pertama dan yang enggak lain itu cuma satu Bapak Ibu, iman. Ya, minggu lalu Om Ensan udah sharing tentang iman ya. Tapi saya mau bahas lagi karena saya pengen ya Bapak Ibu bukan cuma sekedar tahu, tapi juga sampai ngelotok dan pulang ke tempat ini tuh sampai benar-benar merema dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu harus tahu sumber kekuatan iman itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama dari mendengar firman. Ini juga udah dibahas ya. Ada satu kisah di Markus 5 ayat 25 sampai 29. Ini adalah kisah wanita yang 12 tahun sakit pendarahan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Waktu saya baca ayat ini, saya coba mengimajinasikan ya, baca firman kan harus diimajinasi ya. Saya membayangkan rasanya menjadi perempuan yang sakit 12 tahun ini. Bapak Ibu bayangkan 12 tahun sakit pendarahan, itu lemesnya kayak apa coba? Saya tuh sakit boyok ya Bapak Ibu. Masih muda tapi udah boyoken ya. Gara-gara ini, saya tuh suka olahraga tapi gak pernah pemanasan. Jadi di satu gerakan itu saya kecetit dan sampai hari ini udah 3 atau 4 bulan itu gak sembuh-sembuh. Kayak suka kumat gitu ya, suka tiba-tiba kumat kalau duduk terlalu lama. Baru 4 bulan sakit boyok aja, saya tuh udah mengimajinasikan yang aneh-aneh Bapak Ibu. Gimana ya nanti aku jadi lumpuh ya, bayangkan sakit boyok jadi lumpuh coba. Karena di tulang ekor kan sakitnya. Gimana nanti kalau udah tua, aku jadi lemah kakinya karena gak diurus sakit boyoknya. Udah imajinasinya udah kemana-mana. Ya disuruh ke dokter, saya tuh ke satu dokter ya di Tegal, itu dokter BPJS yang gratis ya Bapak Ibu. Saya periksa ke sana 1 kali dimarahin. Makanya kamu itu kalau olahraga yang benar dicerewatin gitu kan. Baru 1 kali ke dokter aja, saya udah males dibawa ke sana lagi. Orang-orang bilang, ayo kamu periksa ke dokter di di fisioterapi gitu kan. Saya bilang enggak lah, males dokternya cerewet, dokternya galak. Nah perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan ini Alkitab katakan berulang-ulang diobati oleh dokter. Bahkan dia sudah menghabiskan semua harta yang dia punya. Saya kan gak sampai menghabiskan harta Bapak Ibu. Saya gak sampai menjual rumah saya, orang saya pakai BPJS ya kan yang gratis. Itu aja saya udah males. Tapi perempuan ini dia sudah habiskan semua yang dia punya dan parahnya apa? Tidak sembuh. Bukan cuma tidak sembuh, tapi Alkitab katakan sebaliknya keadaannya makin memburuk. Logikanya Bapak Ibu, harusnya perempuan ini sudah tidak punya iman. Harusnya perempuan ini sudah tidak punya dasar untuk berharap. Ya kalau saya jadi perempuan ini, mungkin saya memutuskan untuk ya udah, saya tinggal tunggu mati aja. Ya udah, saya udah tidur-tiduran aja di kasur sampai Tuhan panggil saya. 12 tahun dan gak kunjung sembuh Bapak Ibu. Tapi yang menarik, di ayat yang ke-27, Alkitab katakan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pertanyaan saya, kapan wanita ini sembuh? Kapan Bapak Ibu wanita ini sembuh? Saat ia beriman kepada Yesus. Kapan iman wanita ini timbul? Saat ia mendengar berita tentang Yesus. Roma 10 ayat yang ke-17. Ini ayat Om Ensan juga kemarin bahas ya. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Bukan pendengaran dari berita-berita, bukan pendengaran dari kata-kata motivator, bukan.
Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Ya, Bapak Ibu, saya nggak akan pernah bosan menyampaikan baca firman itu penting. Karena di dalam firman itu ada janji. Ya lagi-lagi kemarin udah dibahas ya. Di setiap firman Tuhan yang kita terima, itu ada janji yang Tuhan mau beritahu kita. Yang ujungnya pasti untuk kebaikan kita. Nah, kenapa ada banyak orang itu nggak tahan menghadapi badai? Kenapa ada banyak orang itu nggak tahan ketika dia dihadapi oleh masalah? Karena gini, banyak orang itu nggak ngerti bahwa di ujung semua permasalahan yang dia hadapi, di ujung semua badai yang menghadang dia, itu ujungnya cuma satu, janji kemenangan. Kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami penderitaan yang begitu panjang ya, yang waktunya sampai berpuluh-puluh tahun, itu ujungnya satu, untuk mendatangkan kemuliaan. Nah, banyak orang Kristen itu nggak ngerti janji itu. Banyak orang Kristen itu cuma tahu masalah, dan masalah. Sehingga orang yang nggak ngerti ada janji di balik badai, mereka nggak akan mampu bertahan menghadapi badai. Karena mikirnya, alah udah pasti aku tamat, udah pasti aku kelar hidupnya, udah pasti aku mati di sini. Karena nggak ngerti janji. Saya kasih contoh paling sederhana tuh ini, olahraga. Karena saya suka olahraga ya Bapak Ibu. Banyak orang males olahraga, karena apa sih? Capek, ya, ngerepotin, gak ada waktu, ribet, bikin ngap-ngapan. Kenapa banyak orang males olahraga? Sederhana aja, karena gak tahu kalau ada janji yang akan diterima setelah kita olahraga. Janjinya apa? Tubuh kita sehat, badan jadi kuat, yang gak gampang sakit. Udah 3 tahun saya rajin olahraga Bapak Ibu, di rumah pakai YouTube gitu ya. Bosen, kadang ngantuk sore-sore, males, abis olahraga tuh pasti nafasnya tuh jadi sesek gitu ya. Tapi saya tetap menjalani itu dengan sukacita walaupun berat. Saya bisa tetap bersemangat, karena apa? Karena saya tahu di ujung semua susah payah saya waktu olahraga, hasilnya badan saya bagus, tubuh saya sehat, jarang sakit. Ya, waktu kita tahu di ujung semua masalah ekonomi ini, di ujung semua kekhawatiran saya, di ujung semua masalah keluarga saya, itu hanya satu janjinya, yaitu kemenangan, maka kita nggak akan mudah kalah oleh badai. Karena kita tahu sih, mau saya sampai terseok-seok pun, saya tahu ujungnya Tuhan jadikan saya sebagai pemenang. Nah, bukan cuma mengandung janji Bapak Ibu, baca firman itu penting. Karena apa? Baca firman itu kayak simpen amunisi, kayak simpen senjata. Nanti waktu kita butuh, waktu kita hadapi masalah, Roh Kudus itu bisa dengan mudah mengeluarkan firman-firman yang kita udah baca. Waktu kita mungkin sakit, Roh Kudus bisa munculkan ayat-ayat tentang kesembuhan. Waktu kita mungkin kekurangan, ekonomi lagi sulit, Roh Kudus bisa ingatkan kita ayat-ayat tentang kelimpahan, ayat-ayat tentang berkat. Waktu kita lagi sedih, Roh Kudus bisa ingatkan ayat-ayat yang berisi penghiburan. Itu kalau kita rajin baca firman. Masalahnya kalau kita nggak pernah baca firman, apa yang Roh Kudus mau ingatkan? Begitu kita hadapi masalah, Roh Kudus pengen tolong kita. Roh Kudus pengen ingatkan satu ayat yang menolong kita. Tapi karena kita nggak pernah baca firman, begitu Roh Kudus lihat isi pikiran kita, ya kosong. Apa yang mau diingatkan kalau kita aja nggak pernah baca? Kalau kita aja nggak pernah tahu. Makanya baca firman itu penting. Aku nggak ngerti Del kalau baca firman, kadang itu bahasanya susah. Gak apa-apa Bapak Ibu, baca aja karena Roh Kudus sendiri yang akan ajar kita. Tadi ya, Roh Kudus yang akan ingatkan kita di waktu-waktu kita membutuhkan ayat firman itu. Makanya baca aja Bapak Ibu pelan-pelan. Ya nanti kalau nggak ngerti lama-lama juga tahu ya, diganti bahasanya. Waktu itu kan saya udah pernah kasih tahu ya cara-cara baca firman yang menyenangkan gitu. Nah, kita mau baca satu kisah lagi. Di Lukas 18 ayat 35 sampai 39. Ini adalah kisah yang sama Bapak Ibu. Kisah di mana iman itu timbul karena pendengaran. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Ya, orang buta itu mendengar, "Oh, Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Yang menarik di ayat yang ke-39, maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya diam. Jadi orang banyak itu keberisikan ya, udahlah kamu buta diam aja, gak usah teriak-teriak, berisik tahu.
Tapi apa yang dilakukan si orang buta ini? Namun semakin keras ia berseru. Jadi ketika orang banyak membungkam imannya, ia justru berseru lebih keras. Anak Daud, kasihanilah aku. Di tengah-tengah badai Bapak Ibu, kadangkala ada banyak orang yang berusaha membungkam iman kita. Ada banyak orang yang bilang ya, udahlah pasrah aja. Emang kalau toko lagi sepi mau gimana lagi? Ya nggak usahlah kamu kayak berdoa terlalu ngoyo. Orang emang keadaan ekonomi lagi sulit kok. Kita menormalisasi keadaan yang sulit. Kita lupa kalau ada Tuhan yang besar yang bisa buat perbedaan buat orang-orang yang percaya. Mungkin ada orang-orang yang bilang, keluargamu emang udah hancur. Kamu mau nangis-nangis kayak apa juga anakmu memang memberontak, suamimu memang tukang selingkuh. Ya, ada banyak orang yang berusaha membungkam iman kita. Ya kamu mah cuma lulusan SMA, kerja sekarang mah paling enggak harus S1, SMA mah gak punya masa depan. Ya, ada banyak orang Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar kalimat-kalimat yang membungkam iman kita. Tapi kita belajar hari ini dari kisah orang buta ini, ketika orang banyak ya dikatakan, maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Karena berisik, kamu tuh udah buta, ngapain kamu teriak-teriak sama Yesus? Kamu bahkan gak terkenal, namanya pun tidak tercatat dalam Alkitab. Tapi ketika orang banyak berusaha menegur dia supaya ia diam, semakin keras ia berseru. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini ada orang-orang yang berusaha membungkam iman Bapak Ibu, berseru lebih keras. Saya temukan satu ini Bapak Ibu. Iman adalah bahasa yang dimengerti oleh kerajaan Allah. Setiap kali iman timbul, Yesus itu pasti nengok. Di kisah tadi, perempuan yang sakit pendarahan, saya cantumin ayatnya enggak ya? Nah, waktu perempuan ini imannya timbul ya, lalu dia menjamah jubah Yesus, apa respon Yesus? Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak. Di tengah orang banyak dia bisa berpaling menemukan siapa yang menjamah jubahnya. Dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Di kisah orang buta, waktu si orang buta ini berseru lebih keras kepada Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Iman adalah bahasa yang dimengerti kerajaan Allah. Saya kasih gambaran tuh gini, waktu saya kuliah di Salatiga, orang-orang Salatiga itu kan ngomongnya bahasanya wetan ya Bapak Ibu, bahasa Jawa, tapi logatnya kan kayak logat Semarangan gitu ya, kayak lebih halus dari bahasa Tegal gitu. Nah, waktu saya di Salatiga, setiap kali saya ngomong ngapak, ya mau saya dialus-alusin kayak apa juga tetap aja ada logatnya kan. Orang itu pasti ngeledekin Bapak Ibu, karena apa? Bahasanya beda. Nah, satu kali saya itu ada satu kelas ya, kelas umum itu gabung sama jurusan-jurusan lain. Terus di satu kelas itu tuh ada sebuah geng, ada cowok, ada ceweknya. Terus mereka itu ngobrol waktu nunggu dosen gitu, mereka ngobrol. Terus ada dua orang laki-laki yang ngomongnya itu logat Banyumas. Logat Banyumas kan sama ya kayak logat Tegal ya, kayak ngapak-ngapak gitu ya. Nah ketika mereka ngobrol, saya tuh otomatis wong Tegalnya siapa kie ya kan? Karena logatnya sama. Seperti ada keluarga dari jauh nih ya. Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi sampai hari ini? Saya jadi berteman sama mereka. Dua orang laki-laki ini, saya masih kontekan sama mereka waktu saya wisuda, mereka kasih ucapan ke saya. Hanya karena apa? Karena bahasanya sama. Bapak Ibu yang pernah ke luar negeri, saya nggak pernah ya. Jadi nggak ngerti di luar negeri kayak apa. Bapak Ibu yang pernah, mungkin ada yang mau ajak saya nanti kapan-kapan ya. Bapak Ibu yang pernah ke Singapura mungkin, ke Cina, ke Jepang, ya. Kalau Bapak Ibu pergi ke Jepang misalnya, terus Bapak Ibu lagi jalan, lagi makan gitu, terus dengar ada orang ngomong pakai bahasa Indonesia. Kira-kira Bapak Ibu nengok nggak? Siapa nih? Temen serumpun ya kan? Wah, dari warga negara yang sama, pasti nengok nggak? Pasti nengok, penasaran ini orang dari mana ya, kok ada bahasa Indonesia di tengah-tengah orang yang ngomong watasi-watasi gitu kan. Ya. Karena bahasanya sama, kita bisa ngerti, oh itu bahasa Indonesia. Walaupun di Jepang ya, ramenya kayak apa, kalau ada orang ngomong pakai bahasa Indonesia, kita pasti engah. Karena apa? Bahasanya sama. Nah iman itu tuh kayak gitu Bapak Ibu, iman kita itu bahasa yang dimengerti oleh kerajaan Allah. Jadi setiap kali ada iman yang timbul, Yesus langsung lihat, dari warga kerajaan dari mana nih? Pengikutku yang mana nih? Karena apa? Bahasanya sama. Bapak Ibu bisa tangkap ya maksud saya ya.
Jadi berapa banyak pun orang yang berusaha membungkam iman Bapak Ibu, yang berusaha katakan Bapak Ibu gak punya masa depan, keluarganya udah hancur, ekonominya udah bangkrut, biarkan iman kita berseru, bahkan kalau bisa makin keras. Sampai apa? Yesus tengok dan adakan mujizat bagi hidup kita. Amin. Ya, kita siap ya menyerukan iman kita lebih keras karena iman adalah bahasa yang dimengerti oleh kerajaan Allah. Yang kedua, gak cuma mendengar Bapak Ibu, tapi juga memperkatakan. Wanita yang sakit pendarahan itu gak cuma percaya, bukan cuma mendengar. Tapi Alkitab katakan tadi ya, asal kujamah saja jubahnya. Wanita itu berkata-kata, ia memperkatakan apa yang ia yakini. Ya, wanita itu berpikir, saya yakin kalau saya jamah jubah Yesus, saya pasti sembuh. Dia bukan cuma dengar, tapi dia mengungkapkan apa yang dia yakini. Di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Jadi biarkan Bapak Ibu memperkatakan janji Tuhan. Saya yakin banget Bapak Ibu di sini pasti pegang janji ya. Entah itu janji kelimpahan, janji masa depan, janji tentang anak-anak, tentang keluarga. Jangan cuma didengarkan Bapak Ibu, tapi diperkatakan setiap hari. Kenapa? Karena waktu kita memperkatakan, sederhana, telinga kita mendengar. Ingat poin yang pertama, iman timbul dari pendengaran. Waktu kita memperkatakan, telinga kita mendengar, iman kita timbul lagi. Ya, jadi perkatakan firman Tuhan. Yang ketiga, itu ini, melakukan firman. Jadi nggak cuma mendengar, nggak cuma memperkatakan, tapi harus ada ketaatan yang kita kerjakan juga. Wanita yang sakit pendarahan, itu dia nggak cuma dengar dan memperkatakan. Tindakan apa yang dia lakukan, ketaatan apa yang dia kerjakan. Dia apa? Menjamah jubah Yesus. Itu kan aksi ya Bapak Ibu, menjamah itu kan tindakan nyata. Ya. Coba kalau wanita itu cuma ngomong asal ku jamah aja ya jubah Yesus, aku pasti sembuh. Tapi udah terus dia diam aja melihat Yesus lewat dan dia tidak menjamah jubah, kira-kira sembuh nggak? Enggak. Tapi wanita itu melakukan apa yang dia yakini, asal ku jamah saja jubahnya, dan dia benar-benar menjamah jubah Yesus sehingga mujizat terjadi. Ingat ya Om Ensan di minggu pertama itu udah bilang ketaatan itu kunci untuk membuka semua aspek dalam kehidupan kita. Jadi mendengar, memperkatakan, dan melakukan firman. Yakobus 2 ayat yang ke-22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan iman menjadi sempurna. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi ketiga hal tadi ya, waktu kita pulang kita mau pegang ketiga langkah tadi ya. Hari ini kita sudah mendengar firman, nanti pulang perkatakan kembali janji yang Tuhan udah berikan buat kita. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk taat, untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Yang kedua, yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana cara kita menaklukkan badai? Dengan berkomunitas. Pengkhotbah 4 ayat yang ke-12. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan ya maksudnya, 2 orang akan dapat bertahan. Tapi tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Bapak Ibu, komunitas itu penting di tengah badai. Sebab kalau bukan teman-teman seiman yang menguatkan kita, siapa lagi yang akan mendorong kita, mengangkat kita naik. Ingat ya Bapak Ibu, simbol kekristenan itu bukan cuma garis ke atas. Ya bukan cuma hubungan kita dengan Tuhan, tapi juga ada garis tidurnya ya, garis ke sampingnya, garis horizontalnya. Artinya apa? Kekristenan itu juga berkaitan dengan sesama, dengan kehidupan kanan kiri kita. Saya mau menyaksikan ini ya Bapak Ibu, betapa berdampaknya komunitas itu ketika saya menghadapi badai. Waktu saya sedang mengalami kesedihan yang mendalam pas awal-awal ditinggal mama saya itu memaksakan diri untuk tetap ikut dekom. Kan ada ya kadang orang yang berduka terus gak mau kemana-mana gitu, mengurung diri di rumah. Tapi saya memutuskan untuk aku mau tetap dekom gitu. Nah waktu saya datang ke dekom, ya saya gak berharap apa-apa dari dekom saya cuma datang ya udah, cuma datang rutinitas aja. Tapi waktu saya datang ke dekom, Bapak Ibu tahu, ternyata di dalam komunitas saya itu ada banyak teman-teman saya yang juga mengalami apa yang saya alami. Ya, ada banyak teman-teman saya yang juga pernah kehilangan mamanya.
ya, yang pernah kehilangan orang yang disayang, yang pernah kehilangan pasangannya, itu ada di Dekom saya, di Dekom Gracia. Bahkan saya boleh bilang mayoritas dari mereka itu orang-orang yang pernah ditinggalkan. Yang tadinya saya mengasihani diri, yang tadinya saya merasa saya orang paling menyedihkan, waktu saya melihat ada JEK, ada Ko Aven, ada Cicencen, saya tiba-tiba, oh iya ya, mereka juga pernah ada di fase itu. Mereka juga pernah melalui itu. Dan tanpa saya minta, mereka sharing dengan sendirinya. Dulu waktu mama saya pergi, saya tuh gini cara mengatasinya. Saya diberkati dengan kesaksiannya JEK ya. JEK kan juga udah ditinggal mamanya ya. JEK tuh cerita, saya galau itu sampai 2 tahun kata JEK. Tapi akhirnya sampai di satu titik Tuhan tuh bilang sama saya, kamu itu mau galau sampai kapan ya? Karena mau galau sebesar apapun mamamu gak akan kembali. Kan ada aku, ada Tuhan yang masih bisa pelihara kamu. JEK sharing itu di Dekom dan itu jadi kekuatan buat saya Bapak Ibu. Ya, saya mungkin hari ini saya masih berjuang untuk mengalahkan kekhawatiran ya. Tapi waktu saya datang Dekom, saya cerita, orang-orang di Dekom itu tuh yang ngerti gitu. Karena apa? Mereka sepenanggungan sama saya. Mereka pernah mengalami apa yang saya alami. Makanya menurut saya sungguh amat kasihan bagi Bapak Ibu yang sudah menghadapi badai, tidak berdekom, disuruh ibadah susah banget. Karena perkumpulan-perkumpulan ibadah kayak gini, itu justru yang memberi kita kekuatan. Makanya kalau kita lagi hadapi badai, lagi hadapi masalah, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, jangan bolos komunitas. Kadang ada ya, disuruh Dekom, nanti ya aku libur dulu pelayanannya, nanti ya aku libur dulu ibadahnya, lagi banyak masalah nih di rumah, tokonya lagi sepi nih, udahlah gak usah Dekom-Dekoman. Nah menurut saya itu kebalik ya Bapak Ibu, harusnya semakin besar masalah yang kita hadapi, semakin rajin kita berkomunitas. Karena tadi di komunitas kita bisa saling sharing, bisa saling menguatkan. Jangan-jangan teman-teman Dekom kita itu punya jawaban atas masalah yang kita punya. Jangan-jangan teman-teman Dekom kita itu punya jalan keluar buat masalah yang kita punya. Kadang kalau saya ikut Dekom Bethlehem gitu ya, di Dekomnya Tante Iping, saya tuh suka banget ya Bapak Ibu. Kadang emak-emak gitu kan suka ngomongin tentang penyakit. Ya. Tapi mereka gak cuma ngomongin penyakit, kadang itu ada yang kasih solusi. Oh iya, kamu kalau sakit ini minumnya ini, dikasih tahu merek-merek obatnya, dikasih tahu dokternya kemana gitu kan. Saya pikir keren juga ya ini Dekom ya, meskipun udah tua-tua, tapi kalau curhat itu nggak cuma mengasihani diri, tapi ada yang kasih solusi. Oh iya, Cici jangan kayak gitu, jangan makan ini, jangan makan itu segala macam. Nah, si Bapak Ibu lihat kan betapa berdampaknya komunitas di tengah-tengah badai. Nah, saya mau tutup dengan ini Bapak Ibu. Saya punya cerita yang saya alami sendiri, betapa firman itu penting ya. Jadi waktu saya kuliah, saya itu kan sendirian ya kuliah di Salatiga. Waktu saya kuliah tuh saya suka banget merenungkan firman Bapak Ibu. Saya suka tulis janji Tuhan, terus saya suka tempel di tembok kamar kos saya. Jadi yang pernah ke kamar kos saya itu kayak Tante Yuli Sastra, itu pernah masuk ke kos saya, itu pasti lihat ada banyak tempelan-tempelan isinya tuh firman Tuhan. Nah setiap kali saya merasa takut, setiap kali saya khawatir, ini bisa gak ya bayar kuliah semester depan gitu, ini bisa gak ya mama kasih saya uang jajan, saya tuh selalu berdoa memperkatakan firman Tuhan. Saya tinggal baca aja karena kan udah ditempel di tembok ya. Setiap kali saya takut, setiap kali saya khawatir, saya selalu memperkatakan firman. Saya selalu baca kembali janji Tuhan. Tapi jujur aja waktu pulang ke Jatibarang dan tinggal di Jatibarang, saya jadi malas baca firman. Karena apa? Karena ada di zona nyaman dan aman. Saya merasa udah dikelilingi orang-orang yang baik, saya punya pekerjaan yang baik, ya udah gak ada badai sih, saya jadi malas merenungkan firman. Dan hasilnya apa Bapak Ibu? Begitu badai menghadang saya itu tiba-tiba dikuasai ketakutan yang begitu besar. Saya tiba-tiba dikuasai kekhawatiran yang begitu besar. Waktu di Salatiga tinggal sendirian, gak tahu nanti bisa bayar kuliah apa enggak, saya sama sekali gak pernah merasa takut, gak pernah. Saya sama sekali gak pernah merasa khawatir. Karena apa? Karena saya tahu ada janji Tuhan. Tapi begitu saya pulang ke tempat ini dan saya nggak lagi merenungkan firman, tiba-tiba gampang banget Bapak Ibu untuk mengimajinasikan hal-hal yang negatif. Untuk mengimajinasikan masa depan yang kayaknya gagal deh. Kayaknya aku nggak bisa deh sampai ke sana. Kayaknya nggak mungkin, kayaknya. Karena nggak pernah baca firman. Makanya waktu saya hadapi badai kemarin, itu membuat saya tuh gini Bapak Ibu. Udah mau nggak mau, saya harus memaksa diri saya untuk kembali melakukan kebiasaan yang dulu. Saya mulai di kamar saya itu isinya poster Marvel,
ya Avenger. Karena saya suka nonton Avenger Bapak Ibu. Semua itu isinya poster-posternya Marvel, superhero gitu kan. Tapi waktu saya diingatkan Tuhan, ini loh kamu waktu di Salatiga itu isinya tuh firman, memperkatakan firman, kamu tuh gak pernah takut. Nah coba ganti poster-poster superhero-mu itu ya dengan firman Tuhan. Saya mulai tulis kembali Bapak Ibu di sticky notes gitu ya, di kertas yang kecil. Saya tulis lagi janji Tuhan apa yang pernah Tuhan berikan buat saya. Firman Tuhan apa yang menguatkan saya. Saya mulai tulis dan saya mulai tempel. Belum banyak Bapak Ibu karena cukup capek ya tulisnya ya, kan ada banyak sekali janji Tuhan. Tapi saya mulai print, saya mulai tempel-tempel di tembok saya. Karena saya tahu hanya firman Tuhan yang bisa membuat saya kuat. Nah, satu ayat Bapak Ibu, kita mau praktek sama-sama nih. Praktekkan iman kita, mendengar, memperkatakan dan melakukan. Ini satu ayat yang saya mau Bapak Ibu pegang selama 1 minggu ini ya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. Kita mau baca sama-sama yuk ayat ini. 1, 2, 3. Iya, jadi ingat di setiap ibadah mengandung janji. Nah ini janji yang kita mau bawa pulang hari ini Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu bisa perkatakan, Bapak Ibu bisa tulis, kalau perlu jadiin wallpaper HP. Nanti di dekom ya, di dekom kita mau buat komitmen sama-sama nih. Jangan cuma ngomongin masalah, jangan cuma ngomongin ekonomi sulit ya. Gak apa-apa Bapak Ibu kalau cuma sekedar curhat. Tapi ingatkan teman-teman kanan kiri dekom kita, kalau habis ngomongin masalah, jangan lupa ada firman yang mengikuti ya. Janji firman Tuhan hari ini itu ada di 1 Petrus 5 yang ke-10. Saya suka janji ini ya Bapak Ibu. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi di ujung semua badai yang kita hadapi hari ini, di ujung semua permasalahan yang kita hadapi, di ujung semua penderitaan kita, janjinya ini, Tuhan sendiri, sang sumber kasih karunia, itu yang akan melengkapi kita, meneguhkan kita, menguatkan kita, dan mengokohkan kita. Sebab Dia Allah yang berjanji adalah pribadi yang setia. Amin Bapak Ibu. Ya, saya undang pemain musik boleh maju ke depan, kita mau angkat satu pujian ya. Mari Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau jadikan lagu ini sebagai doa kita. Kita mau deklarasikan, ini liriknya bagus ya menurut saya. Hati kita mau fokus di hadapan Tuhan pada hari ini. Ku dapat di dalam-Mu Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan
Dia mau mendengar apa yang jadi keluh kesah Bapak Ibu, apa yang jadi pergumulan Bapak Ibu, apa yang menjadi badai yang sedang menghadang Bapak Ibu. Mari kita mau berdoa, kita mau bawa itu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Saya kasih waktu Bapak Ibu buat berdoa, buat ungkapkan semua isi hati kita di hadapan Tuhan. Setia dalam hidup kami. Setiap janji-janji yang Tuhan berikan tidak pernah ada yang gagal. Kayak mau pegang sungguh-sungguh ya Tuhan, apa yang sudah Tuhan firmankan, apa yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup kami. Kami tahu Kau Allah yang setia. Di tengah-tengah badai yang besar yang sedang menghadang kami, entah itu masalah ekonomi, masalah keluarga, entah itu kami khawatir tentang masa depan kami, ingatkan kami selalu ya Tuhan, bahwa selalu ada Tuhan. Selalu ada Tuhan yang memegang tangan kami, yang membawa kami kepada jalan-jalan kemenangan Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, di ujung semua permasalahan kami, endingnya hanya satu. Tuhan menjadikan kami lebih dari pemenang. Kami mau pegang janji itu ya Tuhan, kami mau hidupi firman-Mu sampai kami melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Kau memberkati umat Tuhan pagi hari ini, waktu mereka pulang, waktu mereka kembali menghadapi realita yang ada, sebesar apapun masalah yang menghadang mereka. Ingatkan diri mereka ya Tuhan, bahwa ada Tuhan yang berjalan bersama dengan mereka. Kau yang menguatkan, meneguhkan, mengokohkan iman mereka ya Tuhan. Bahkan di tengah-tengah dunia yang berusaha membungkam iman mereka, biarkan iman mereka boleh berseru lebih keras. Sebab kami tahu iman adalah bahasa yang dimengerti kerajaan Allah, yang membuat Tuhan Yesus mau menengok ke arah kami dan adakan mujizat bagi setiap kami. Kau memberkati umat-Mu di tempat ini, waktu mereka pulang, mereka mendapat kekuatan yang baru. Kami bersyukur kami sudah selesai di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kisah Rasul 27, saya mau definisikan tentang badai. Kita nih seringkali dengar tentang badai, tapi seperti apa sih badai itu di dalam hidup kita? Nah, saya coba definisikan sebentar. Kisah Rasul 27 ayat 13, 14, 15. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini badai beneran, tapi kita bisa aplikasikan itu dengan ciri-ciri yang kita bisa lihat. Jangan-jangan saya sedang menghadapi badai. Oke, ya. Ayat 13 berkata pada waktu itu angin sepoi-sepoi, berarti anginnya kecil aja itu. Maksudnya itu malah bisa bikin kita tidur kan? Ya, angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan, mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar Saul lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta 14. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. 15. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Nah, Bapak Ibu, badai itu begini. Sesuatu yang datang secara tiba-tiba sampai kemudian kita tidak bisa lagi kendalikan. Dan kita mau menyerah. Itu badai. Ya. Badai itu bisa datang menyerang ekonomi kita, kesehatan kita, hubungan dalam keluarga, ya. Tapi kita udah belajar bagaimana kita menang atas badai, bagaimana menaklukkan badai. Yang pertama memang iman. Ya, minggu lalu kita udah belajar bagaimana imun buat iman kita. Firman Tuhan, makin banyak firman, makin banyak janji yang kita akan terima dari Tuhan. Dan firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Ya, tidak bisa dihalangi oleh sistem, tidak bisa dibatasi oleh hukum alam, ya, tidak bisa digagalkan oleh manusia. Tapi yang paling menarik buat Bapak Ibu Saudara, ya, salah satu cara baik untuk kita menang atas badai, saudara harus ada di dalam komunitas, ya. Ingat Yudas dan Petrus sama-sama mengecewakan Tuhan, betul? Yudas menjual Yesus, Petrus menyangkal daripada Yesus. Tapi ingat, dengan siapa Yudas berkomunitas? Imam-imam kepala.
ahli Taurat, ya, orang-orang Farisi, orang-orang yang membenci Yesus. Dia bergaul dengan mereka, dapat uang, lalu jual Yesus. Waktu dia tahu Yesus akhirnya dihukum mati, dia kembali kepada orang-orang yang bersama-sama dengan dia, yang semula bersetuju dengan dia, yang kasih dia uang. Tahu enggak? Orang-orang yang ada imam-imam kepala, ahli Taurat, ya, orang-orang Saduki malah menolak Yudas. Kami enggak ikut campur, itu urusanmu. Yudas ada di komunitas yang salah. Akhirnya apa? Dia bunuh diri kan? Beda dengan Petrus. Petrus menyesal. Dia menangis. Tapi kemudian dia kembali kepada murid-murid yang lain. Dan mereka bersama-sama dengan dia. Itu yang membuat dia tetap kuat. Bapak Ibu jangan salah pilih komunitas. Amin. Ada komunitas yang bisa membangun kita. Tapi ada komunitas yang bisa menghancurkan kita. Pastikan kita ada di komunitas yang benar. Nah, kenapa komunitas itu penting? Karena salah satu kekuatan kekristenan itu ada di persekutuan. Karena kata persekutuan itu bahasa aslinya saling memasukkan. Jadi apa yang Tuhan taruh kuat di dalam saya bisa bagikan kepada orang lain. Dan orang lain itu bisa kemudian menaruh sesuatu di dalam diri saya. Kemarin itu saya seharian, hari Senin itu saya seharian ada di, hari Sabtu, kemarin itu hari Sabtu. Saya seharian ada di Tegal, ya, mengawasi tukang. Nah Bapak Ibu, saya bukan orang yang suka duduk-duduk kemudian lihat-lihat tanpa lakukan apa-apa. Gitu. Nah semakin saya lihat tukang, semakin kalkulasi saya itu hitungannya jalan. Waduh ini kapan selesai, ini biayanya berapa gitu. Ya karena di saat yang bersamaan saya perbaiki rumah di Tegal, di saat yang sama saya lagi perbaiki rumah yang ada di Rembang. Beberapa waktu yang lalu waktu saya dengar, waduh semua perlu perbaikan. Ya. Itu seperti badai datang dalam hidup saya. Saya kemudian datang sama Tuhan. Yang pertama mesti datang sama Tuhan. Ya, saya cerita sama full time apa yang saya rasakan. Ya, saya bilang saya datang sama Tuhan. Saya tidak bisa ngomong apa-apa. Saya ambil gitar, saya nyanyi. Tuhan ingatkan saya lagu pertama kali waktu dia datang menjumpai saya. Lagu El Shaddai. Tak usah ku takut. Allah besertaku. Tak usah bimbang. Tak usah khawatir. Kita punya Allah El Shaddai. Waktu lagu itu saya nyanyikan lagi. Saya dibawa Tuhan pada pengalaman pertama. Di mana dia berjanji. Kau tidak akan pernah meminta-minta karena kau anakku. Itu waktu saya ingat lagu itu. Waktu saya ingat Tuhan kasih saya janji itu. Saya nangis di hadapan Tuhan. Saya berkata, Tuhan maafkan saya kalau saya ragu. Maafkan saya kalau saya khawatir dan cemas dengan biaya. Gitu. Tapi Tuhan ingatkan. Dulu kamu susah, tapi sampai hari ini kamu masih bisa sampai hari ini. Berarti masih ada tujuan untuk hari esok. Bapak Ibu, daripada saya lihat tukang, saya telepon teman yang ada di GPI Asem 3. Saya bilang bisa enggak kita ketemu. Saya telepon lagi satu teman dari GPDI, si Gilbert dari GPIB, Tiberias, saya telepon. Saya telepon lagi satu dari GPDI Manain. Bisa enggak kita ngobrol, ketemu. Nah Bapak Ibu, saya suka berkomunitas. Karena selalu mendapatkan pesan dari mereka. Ya, walaupun saya yang paling banyak bicara di situ. Lalu saya bilang sama salah satu anak muda yang mau menikah. Dia bilang begini, keluarga hamba Tuhan ada konflik enggak? Ya pasti ada. Konflik itu pasti ada. Konflik itu sehat. Konflik itu baik. Konflik tidak menghancurkan. Konflik itu mendewasakan. Ya, kalau responnya benar. Saya bilang sama dia, setiap orang yang kamu jumpai, saya bilang begitu. Satu yang pertama kamu harus tahu, dia punya masalah. Dia punya pergumulan. Setuju Bapak Ibu? Semua kita punya masalah, punya pergumulan. Tapi yang kedua saya bilang gini, setiap orang yang kamu jumpai, dia punya pesan. Pesan yang kuat dari Tuhan. Yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Jangan-jangan pesan itu adalah jawaban buat masalahmu. Itu sebabnya kita perlu berkomunitas. Ya, mari pikirkan lebih dalam lagi, renungkan. Kalau Bapak Ibu mau menang atas badai, harus ada di komunitas yang benar. Cintai firman Tuhan. Nanti pulang ke rumah baca Mazmur 51 ayat 8. Dikatakan di sana, Tuhan berkenan
kepada kebenaran batin. Kalau batinmu, rohmu penuh dengan kebenaran. Kalimat selanjutnya berkata begini. Dengan diam-diam dia memberitahukan kepada kita hikmat. Sehingga kita bisa menyelesaikan semua masalah. Saya selalu bilang begini, di ujung pergumulan kita, kita bukan korban. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri. Yuk mari kita satukan hati kita. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari katakan kepada Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Sekali lagi yuk dengan sungguh-sungguh jadikan ini doa pernyataan imanmu kepada Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Kami percaya bahwa ibadah itu sangat berguna dalam segala hal. Karena ibadah mengandung janji. Di dalam ibadah kami terima firman-Mu. Firman yang tidak pernah gagal. Firman yang tidak pernah salah. Kami bersyukur buat firman-Mu. Biarkan iman kami semakin kuat. Biarkan iman kami semakin tertuju kepada Yesus Kristus. Karena kami tahu Tuhan polanya selalu sama. Firman Tuhan datang lebih dulu. Setelah itu mujizat akan dinyatakan. Supaya kami sadar waktu mujizat, pertolongan, pemulihan, terobosan-terobosan datang dalam hidup kami. Kami sadar itu bukan karena kuat dan gagah kami. Tapi karena Tuhan menepati janjinya. Karena Tuhan setia dengan firman-Nya. Kami bersuka cita untuk firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan lihat hidupnya, persiapkan, perlengkapi, berdayakan dia. Untuk menggenapi panggilan dan tujuan hidupnya. Seperti yang Tuhan sudah rancangkan. Kiranya Tuhan memperlengkapi dengan beragam-ragam hikmat, terobosan dan pewahyuan nyata dalam hidupnya. Bahkan buat semua kami yang menerima firman Tuhan, kami akan melihat bagaimana Tuhan menggenapi janji-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Bagi Tuhanlah segala kemuliaan dari semua ibadah, pujian, penyembahan kami kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Mari Bapak Ibu arahkan hatimu, tadakan tanganmu di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang datang daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Kiranya memimpin hari-harimu, membawa engkau di jalan-jalan kemenangannya. Untuk melihat terobosan dan naik pada level-level kemuliaan yang lebih tinggi, lebih besar lagi. Supaya engkau semakin nyata pertolongan, perlindungan, penyertaan Tuhan setiap saat ada dalam hidupmu. Engkau diberkati untuk menjadi berkat. Terimalah berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat yang telah disempurnakan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Setiap kita yang percaya kita diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.